bagaimana dengan kita akan berdiskusi tentang bagaimana diskusi bersama warga semua dalam mengenai data dan memprioritaskan secara menyampaikan layanan di mereka di melalui diskusi ini nanti kita akan bagaimana kita akan berdiskusi efektif untuk bagaimana menjadi efektif yang kalian setuju dengan kami, bagaimana tantangan dan berserta solusi untuk meningkatkan layanan tersebut. Di sini kita akan menggunakan bagaimana tujuan rencana peningkatan sekolah itu yang pertama, dan nanti akan dilanjutkan dengan bagaimana menyusun rencana pembelajaran nanti akan dipaparkan buku sekolah. Selanjutnya nanti menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK atau pendidikan tingkat kelas dan perencanaan sarana prasarana. Nah, nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyusun referensi ya. Nanti dipaparkan langsung oleh guru. Saya akan serahkan ke buku sekolah sebagai terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Ketua Komite Dekan Pembina Sumalaga, Bapak Kadus yang diwakili oleh ibu kadernya, Bapak dan ibu guru serta ibu-ibu wali murid yang saya banggakan. Terima kasih pada hari ini Bapak dan Ibu meluangkan waktunya untuk kita sama-sama berdiskusi bagaimana kita memaknai data yang ada di sekolah kita dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di sekolah kita, yaitu di TK Negeri Pembina Suralaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diskusi bersama warga sekolah dalam memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di TK Negeri Pembina Suralaga. Selawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat syafaatnya di akhirat. Bapak dan Ibu wali murid yang kami banggakan, sesuai diskusi kita yang minggu kemarin, kita sudah melihat rapor pendidikan, rapor yang sudah dicapai oleh sekolah kita TK Negeri Pembina Suralaga. Nah, di rapor itu ada beberapa hal yang perlu kita akan tingkatkan bersama. Nah, tujuannya untuk mencapai sekolah yang kita cita-citakan. Bagaimana supaya anak senang dalam belajar? Bagaimana supaya anak bisa memenuhi kebutuhannya di dalam belajar? Nah, tujuan kami mengundang Bapak Ibu pada hari ini yang pertama, mengoptimalkan penggunaan data dalam menginformasikan rencana peningkatan layanan di TK Negeri Pembina Suralaga sehingga memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi warga sekolah. Jadi di sini bukan hanya untuk anak-anak kita saja, tetapi untuk semua kita
Nah, sekarang kita akan melanjutkan diskusi kita yang kemarin. Nah, dari data yang kemarin itu, apa yang ditujukan data yang kemarin yang sudah kita lihat? Bukan untuk meningkatkan layanan sekolah. Nah, sudah ada lagi bagaimana data ini mencerminkan kualitas layanan sekolah dan apa yang dapat kita pelajari dari data ini. Nah, kemarin kan kita ada kekurangan di apa banyak sekali kurangnya banyak kita lihat. Penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi mungkin fokus kepada bapak dan ibu guru, tapi juga nanti ibu guru dan guru. Silakan ibu guru ke depan, bapak-bapak dan ibu guru. Nah, di sini terlihat di indikator prioritas untuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Nah, di sini terlihat proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, di sini kita masih kurang kemarin. Kemudian akar masalahnya, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi dan literasi. Nah, jadi bagaimana Bapak dan Ibu guru membangun fondasi kemampuan anak pra-literasi? Artinya bagaimana Bapak dan Ibu guru menjelaskan kepada anak bagaimana supaya anak-anak itu tahu dan paham pra-literasi. Yang tidak seperti anak dapat mengenal bentuk huruf. Tidak mesti dia harus membaca ABC, tapi dia kenal bentuknya, konsepnya seperti apa. Misalnya huruf A, bagaimana bentuknya huruf A? Apakah dia pakai garis lengkung, garis miring, garis tegak? Jadi seperti itu dia untuk pra-literasinya. Itu juga dengan pra-numerasi. Anak itu akan memahami konsep angka. Baik itu angka 1 sampai dengan angka 10 yang kelompok B. Yang kelompok A minimal dia sudah paham konsep angka 1 sampai angka 5. Nah, jadi di sini perbaikan yang perlu kita lakukan. Nah, misalnya ibu guru di sini. Dari sini apakah ada yang mau kita diskusikan ini? Apa saja yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu guru supaya mencapai pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi literasi ini? Jadi kita langsung saja berdiskusi ya Ibu guru supaya kita langsung ke poin-poinnya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Nah, seperti yang terlihat kemarin di rapor pendidikan kita, untuk indikator prioritasnya di sini ada proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Kemudian akar masalahnya pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi literasi. Nah, kemudian indikator prioritas yang kedua, pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi identitas diri anak. Sedangkan akar masalahnya di sini kemampuan pendidik di PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun pemahaman anak mengenai dirinya masih kurang. Nah, kemudian yang ketiga ada kemitraan dengan orang tua wali murid. Akar masalahnya di sini kemampuan satuan PAUD dalam melibatkan orang tua atau wali murid dalam kegiatan di satuan PAUD secara rencana masih kurang. Nah, jadi ini yang akan perlu kita tingkatkan. Nah, sekarang menurut Bapak dan Ibu guru, perbaikan yang perlu kita lakukan di sini. Ini kita langsung berdiskusi aja ya. Perbaikan yang perlu kita lakukan untuk akar masalah yang tadi. Mungkin ada yang bisa bantu? Ya, silakan Ibu guru Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbaikan yang perlu kita lakukan adalah penguatan kemampuan pendidik PAUD agar dapat membangun kemampuan fondasi literasi secara bertahap. Dan di sini juga penguatan kemampuan pendidik PAUD agar dapat menerapkan pembelajaran yang membangun pemahaman anak mengenai dirinya dan meningkatkan keterlibatan orang tua atau wali murid dalam kegiatan
PAUD. Nah, terima kasih Bu Guru ya. Nah, sekarang kita akan membuat rencana pembelajarannya. Nah, tadi sudah Bu Guru ungkapkan untuk penguatan kemampuan pendidik PAUD. Nah, rencana pembelajaran yang akan kita lakukan seperti apa untuk meningkatkan kemampuan guru yang tadi? Di sini rencana pembelajaran yang akan kita lakukan yang pertama, memperbanyak pemanfaatan buku baca anak atau buku konteks dalam pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kepemilikan kosakata dan pengetahuan pada anak. Dan yang kedua, mengajak anak untuk membuat hasil karya berdasarkan pemahaman akan cerita di dalam buku. Ya, kemudian untuk akan masalah yang kedua. Ya. Mungkin ada guru yang lain bisa? Nih, dengan Silakan masalah yang kedua tadi meningkatkan kemampuan guru. Baik, di sini selanjutnya kita akan bagaimana memperbanyak kegiatan yang mengajak anak untuk bagaimana mencari informasi tentang dirinya, misalnya informasi tentang budaya keluarganya, nilai-nilainya atau aturan yang diterapkan di rumah. Dan bagaimana membangun kesadaran bahwa dirinya itu unik. Dimana kenapa dikatakan unik? Karena anak kemudian didorong untuk membagikan pemahaman secara lisan, yaitu verbal ya, ataupun melalui hasil karyanya. Selanjutnya yang kedua, di sini kita bisa membuat anak merasa lebih dilibatkan di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi bukan hanya kita sebagai orang tua, bukan hanya sebagai guru, tapi anak itu yang lebih kita utamakan untuk dilibatkan dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih Bu Guru. Dapat yang bagus sekali. Nah, nanti ini perlu kita diskusikan kembali apakah kita akan setuju dengan pendapat beliau ataukah kita akan memprioritaskan sesuai dengan keadaan pendanaan yang ada di sekolah kita. Nah, kemudian yang ketiga, indikator prioritas kita yang ketiga adalah keterlibatan orang tua wali murid untuk meningkatkan layanan pendidikan di PAUD. Nah, sekarang kami mengharapkan Bapak dan Ibu wali murid juga bisa untuk ikut serta andil dalam kegiatan pembelajaran kami di sekolah. Nah, bagaimana, apakah ibu-ibu siap? Siap. Ya. Nah, di sini bentuknya seperti apa? Nah, kita nanti akan mengadakan acara sarapan sehat setiap hari Sabtu. Nah, apa Bapak Ibu siap? Siap. Kita akan gantian nanti. Misalnya pada hari Sabtu minggu pertama siapa yang akan bertugas. Di hari Minggu yang kedua, begitu juga sampai minggu yang keempat. Jadi Bapak dan Ibu kami harapkan turut serta andil dalam kegiatan ini. Nah, kemudian juga nanti kami akan mengundang Bapak Ibu sebagai narasumber, ibu yang akan mengajar anak kita di sekolah. Bukan hanya seperti guru, tetapi mungkin sekedar membacakan cerita. Nah, nanti mungkin ada ibu kader kan? Nanti ada ibu kader di sini. Kita panggil, kita undang untuk membacakan buku cerita kepada anak-anak kita. Itu juga dengan jadi kelompok B. Mungkin ada yang jadi petani tomat. Ada yang jadi petani tomat? Banyak. Nah, apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengajarkan anak-anak kita bagaimana cara menanam tomat yang baik? Bersedia. Iya. Dari dan Bapak wali murid yang kami harapkan, begitu juga dengan Bapak komite, Bapak Kajus. Nah, misalnya nanti kalau kami mau menimbang berat badan anak supaya menugaskan ibu kadernya datang ke sekolah. Nah, kemudian
tenaga pendidikan. Nah mungkin ini sama seperti mirip-mirip seperti yang tadi. Indikator prioritasnya di sini pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Nah bagaimana bapak dan ibu guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini, sesuai dengan anak-anak kita. Nah mungkin di sini akan masalahnya kemampuan pendidik PAUD dapat menerapkan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif masih kurang. Jadi yang perlu kita tingkatkan ini. Kemudian juga pemahaman pendidik tentang cara memberikan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini ini masih perlu ditingkatkan. Ya, nah sekarang perbaikan yang perlu kita lakukan apa saja misalnya? Gaya belajar. Gaya belajar. Meningkatkan apa itu? Untuk meningkatkan pelayanan kita untuk PTK ini PTK khusus kita kemampuan guru. Nah bagaimana supaya anak itu sesuai dengan usianya, pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Misalnya seperti apa? Atau kita melalui komunitas belajar atau seperti apa? Yang kedua kita akan menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Nah di sini indikator prioritasnya pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Akar masalahnya di sini kemampuan pendidik PAUD dapat menerapkan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif masih kurang. Nah, menurut Bapak Ibu, perbaikan yang perlu kita akan lakukan di sekolah supaya akar masalahnya tadi tidak berlanjut. Iya, terima kasih ya. Salah satu hal yang perlu ditingkatkan oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan salah satunya diantaranya itu melalui peningkatan kompel atau komunitas belajar, di mana di situ kita dapat sharing dan berbagi ilmu dari teman sejawat ataupun yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, tentunya di situ banyak ilmu yang harus kita dapat dan kita sebagai seorang guru atau PTK itu bisa mencari referensi. Kemudian kita juga bisa belajar di PMM, di mana PMM itu banyak sekali ya. Kita lihat jenis PTK atau yang dapat dikembangkan oleh guru itu sehingga kompetensi guru itu bisa tersaingi sesuai dengan kurikulum atau pendekatan yang ada. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti di sini kita akan rencana peningkatan PTK kita akan adakan komunitas belajar yang sudah kita buat kemarin. Jadi kita akan aktifkan komunitas belajar. Jadi lewat itu kita akan berdiskusi bagaimana supaya PTK ini dapat meningkatkan kemampuannya untuk menerapkan pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada perencanaan sarpras, sarana prasarana sekolah. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah melihat apa saja kekurangan APE kita, baik itu di dalam maupun di luar. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mengusulkan ataupun mengeluarkan pendapatnya apa-apa saja yang akan kita prioritaskan untuk sarana prasarana ke depannya. Misalnya apa yang kurang, yang Ibu bisa lihat di sini. Apakah kita perlu perosotan? Apalagi? Ya,
siap mendukung. Ya, ya contoh. Ya, nah berarti kita usahakan ini perencanaan sekolah kita ini yang betul-betul kita akan bisa laksanakan di sekolah kita untuk meningkatkan layanan di sekolah. Nah, intinya nanti jika pendanaan kita kurang, Bapak dan Ibu siap untuk membantu atau menambahkan dana yang kurang itu bagaimana? Siap. Baik, terima kasih. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah melalui diskusi ini. Banyak sekali insight yang kita dapatkan. Nah, kita tahu bagaimana proses pembelajaran anak kita, bagaimana kebutuhan anak kita, bagaimana cara kita dalam mengembangkan proses bagaimana untuk kita melihat anak-anak kita ke depannya. Jadi untuk ibu-ibu, jadi bukan hanya kami sebagai guru saja yang mengembangkan, yang terlibat di dalam anak itu sendiri, kami wali murid juga, ibu bapak di rumah, kakaknya, adiknya, semuanya, komite, ya kami semua ya sangat terlibat untuk bagaimana untuk proses ini. Nah, kurang lebihnya dimaafkan ya. Itulah kesalahan datangnya dari kami sebagai manusia, kita sebagai manusia, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Terima kasih Ibu Bapak komite, Pak Kadus, wali murid dan pemateri kita, Bu Kepala Sekolah sudah memaparkan sangat baik sekali tentang bagaimana proses diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.